Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safela Mediana Yestia. Saya dari akuntansi 2018 dengan NIM 180103207. Di sini saya akan memenuhi tugas untuk nilai UTS saya, mata kuliah Etika Profesi yang diampu oleh dosen saya, Bapak Sudrajat Marta Dinata. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit atau mereview tentang film yang telah saya tonton, yaitu yang berjudul In the Heart of the Sea, di mana film yang diadaptasi dari novel berjudul sama di tahun 2000 memang mengangkat kisah tentang legenda ikan paus raksasa gitu. Nah, yang ditulis oleh Moby Dick. Kemudian plot berkembang dari seorang nelayan berbakat bernama Owen atau biasanya Owen Chase yang dipercaya memimpin kapal pengangkut minyak ikan paus sebagai kelas 1 dengan sang kapten George Borat. Nah, pada zaman dahulu itu tahun 1820 bahwa minyak ikan paus ini sebagai bahan bakar gitu. Makanya kenapa nelayan berbondong-bondong untuk mencari minyak ikan paus ini sebagai bahan bakar. Nah, kemudian film ini diperankan oleh aktor Chris Hemsworth sebagai Owen Chase. In the Heart of the Sea adalah suguhan drama bercampur kisah dengan dongeng legendaris yang epik. In the Heart of the Sea mengambil sudut pandang cerita dari seorang awak kapal junior bernama Thomas Nicholson di perahu nelayan Essex. Nah, yang di kemudian hari bercerita pada seorang penulis muda bernama Herman Melville. Nah, mengambil setting di tahun 1820-an yang sangat klasik gitu ya. Film ini tampaknya tak perlu melakukan setup besar-besaran. Dimana karena sebagian besar pengambilan gambar itu ada di lautan yang lepas. Nah, backgroundnya itu lautan lepas, jadi tidak ada hal-hal yang yang intinya klasik gitu. Nah, yang menggambarkan juga lautan lepas itu ombaknya yang ganas, kemudian terjangan monster laut yang menyeramkan tersebut, yaitu ikan paus tersebut. Kemudian untuk plot ceritanya sendiri dihadirkan rupanya sedikit di luar dari ekspektasi saya sebagai penonton, bahwa In the Heart of the Sea ini diharapkan akan menampilkan lebih pertarungan sekelompok nelayan melawan ikan paus raksasa ini. Ternyata tidak, karena penonton akan diajak ke dalam drama survival dengan hidup dan mati, di mana para awak kapal harus terombang-ambing di lautan yang lepas tadi. Setelah kapal ekses, mereka hancur. Jika membandingkan dengan film lainnya, jangan harap film ini bakalan berdrama fantasi seperti romantis, komedi dan lain sebagainya, tetapi lebih ke drama-drama yang menyeramkan gitu, survival tapi tidak begitu menyeramkan gitu. Kemudian konflik ini tuh ditawarkan lewat persaingan antara Owen Chase dan Kapten Pollard yang menjadikan kapal Essex bingung arah karena ada dua nakoda yang masing-masing punya ego masing-masing. Yang awalnya kan Owen Chase ini tuh dijanjikan gitu untuk menjadi kapten, tetapi Kapten George Borat ini ternyata anaknya yang namanya George Borat ini diangkat menjadi kapten, sehingga Owen Chase itu menjadi kelas satunya gitu. Nah, memang di dalam film itu tidak diragukan lagi pemeran di film-film itu, karena ya bisa teman-teman dan saya pun lihat gitu yang menonton bahwa mereka itu pemain-pemainnya itu sangat profesional gitu, nggak diragukan lagi totalitasnya gitu, mulai dari yang terombang-ambing di lautan lepas, kemudian menurunkan berat badan hingga berkilo-kilo supaya demi mendeskripsikan penderitaan para nelayan yang terapung selama 90 hari di lautan yang lepas tadi. Nah, kemudian visualisasi menakjubkan dengan efek 3 dimensi menjadikan film ini kian memanjakan mata penonton, lebih memukau. Apalagi saat badai besar menerpa kapal Essex di tengah laut, kekacauan yang dihadirkan terlihat benar-benar sempurna sekali. Dan sepertinya sang sutradara tidak perlu menawarkan aspek lain untuk membuatnya lebih menjual, seperti seksualitas atau adegan gori yang ada di dalam. Ada kala dimana para nelayan Nantucket ini harus menjadi kanibal di tengah laut karena tidak ada makanan lagi gitu untuk bertahan hidup gitu. Apapun yang ada di sana mereka makan gitu. Minum air itu juga dari tetes-tetesan kayak embun-embun gitu yang ada di karang-karang laut itu. Nah, tapi untuknya adegan menjijikan yang tadi saya bilang untuk menjadi makan ikan laut menjadi kanibal itu
ditampilkan tidak secara frontal, cukup untuk kayak mengisahkan aja gitu bahwa eh, apa ya, makan itu cuman kayak ya udah gitu, ini makan gitu, cuma sekilas, tidak berlarut-larut gitu. Nah, kemudian sayangnya di bagian akhir film ini memiliki konklusi atau alur yang sepertinya masih kurang greget gitu. Jadi awalnya kan kita dibuat sampai tahan nafas tuh untuk melihat gimana setiap adegan diperankan gitu oleh pemerannya gitu. Tetapi pas di akhir itu kurang greget karena ada beberapa poin yang masih mengandung pertanyaan. Jadi kayak masih diambang-ambang gitu. Mungkin sengaja diberikan untuk mengundang persepsi yang berbeda dari para penonton atau saya sendiri gitu kan. Nah, yaitu mengapa Oences terdiam memegang tombak besar saat berhadapan dengan sang paus. Kayak mau dimatiin, mau enggak gitu, karena ikan pausnya sendiri kan di film itu juga putar balik ya, nggak mau kayak dikira Oences itu ikan pausnya bakalan nerjang perahu lagi, tetapi enggak gitu. Ternyata ikan pausnya itu putar balik gitu. Nah, kayak di luar harapan, kirain tuh Owenchesnya bakal membunuh ikan paus yang tadi sempat menghancurin kapal Essex tadi, ternyata enggak gitu. Nah, selain itu konflik dengan pengusaha pemilik kapal tampaknya juga kurang memiliki akhir yang lebih menarik. Bisa dibilang bagian terbaik di film ini adalah adegan-adegan saat para nelayan berupaya untuk tetap hidup di tengah laut. Jadi di tengah-tengah itu ada ceritanya bahwa bagaimana hancurnya kapal Essex, kemudian cara bertahan mereka gitu. Itu tuh paling menarik itu di situ. Bisa dibilang bagian terbaik film itu ada adegan-adegan seperti itu. Nah, yang diterjang badai dan juga serangan dari ikan paus raksasa. Nah, kemudian dari hasil saya menonton dan kemudian mereview hasil dari film In the Heart of the Sea dikaitkan dengan mata kuliah saya etika profesi, di mana ada dua materi. Materi yang pertama itu tentang egoisme, di mana diperankan oleh Owenches dan Captain Howard, di mana mereka sama-sama egois gitu, punya karakter yang sama-sama egois gitu, karena mereka kan merasa bahwa ada dua nakoda di sini, makanya mereka kehilangan arah gitu. Nah, kemudian ada utilitarisme, di mana yaitu menguntungkan dan berguna, itu adalah Thomas Nicholson. Kan dia itu Thomas Nicholson itu kan anak anak usia 14 tahun yang ikut gitu ya, masih perdana, tapi dia sangat membantu gitu. Di alur cerita itu juga Thomas Nicholson juga ikut berguna dan membantu untuk menguntungkan untuk kapal Essex tersebut gitu. Kemudian untuk kewajibannya itu diperankan oleh George Pollard. Nah, di mana George Pollard ini tuh kapten tadi ya, dimana kapten tadi itu masih ada gitu kewajibannya untuk tetap memenuhi kewajibannya sebagaimana menjadi seorang kapten. Kemudian untuk keutamaan atau ketenangan dan kebahagiaannya itu Owenches. Nah, karena emang Owenches mempunyai jiwa yang lebih tenang, stabil, tapi dia tetap berpegang teguh sama apa yang dia perankan gitu sebagai nelayan di situ gitu, bertahan hidupnya karena masih ingat dia punya keluarga kecilnya gitu. Jadi ketenangan dan kebahagiaan itu adalah hal yang utama menurut Owenches. Nah, kemudian untuk materi kedua yaitu tentang fraud, kecurangan atau kera putih, di mana korupsi, penyelewengan dan segala bentuk penyalahgunaan kewenangan itu adalah orang tua dari George Pollard sendiri menurut saya ya. Karena yang awalnya Owenches itu kan dijanjiin untuk menjadi seorang kapten gitu, kalau nanti dia berhasil nantinya menjadi seorang nelayan yang mempunyai syarat-syarat yang ditentuin sama si orang tua George Pollard ini gitu. Tetapi ternyata enggak, ternyata dia cuman sekali lagi deh, saya kasih kesempatan kamu untuk menjadi nelayan yang bagus dan nantinya bakalan dijadiin kapten, tapi enggak, ternyata yang jadiin kapten itu adalah George Pollard, karena memang orang tuanya sendiri gitu yang mempunyai ya pemilik perahu Essex itu gitu loh. Nah, kemudian ada adegan juga di mana orang-orang petinggi kapal Essex itu bilang ke nelayan-nelayan semuanya gitu, kalau nanti pulang kamu jangan menceritakan hal-hal yang tidak baik gitu atau menyeramkan gitu. Takutnya nanti orang-orang
lain itu tidak mau menjadi nelayan gitu, tapi ceritakanlah hal-hal yang menyenangkan seperti itu. Tetapi dengan keteguhannya Godsport kapten ini maupun Owensis ini tetap berpegang teguh bahwa harus jujur gitu loh, bahwa apapun yang dirasakan itu sebagai motivasi aja nantinya untuk cerita-cerita yang didengar oleh para pendengar nantinya gitu. Jadi diambil aja gitu apa yang telah terjadi, kesengsaraan apa yang telah terjadi, tetapi tetap dengan kejujuran gitu, daripada kita bohong mencelakakan orang lain. Karena memang kejujuran adalah tujuan utama dalam hidup gitu kan. Kalau kita jujur, otomatis ketenangan, kebahagiaan tadi akan timbul sendirinya. Mungkin itu saja review film In the Heart of the Sea untuk memenuhi UTS saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.